walaupun ini di luar batas logika kadang ya. Nah, mengapa saya bilang begitu? Ini tanaman jagung kan terpendam ya dengan rimbunnya tanaman-tanaman kacang tanah yang sangat optimal ini, yang otomatis saya ngambil video ini tidak berani masuk teman-teman, dikarenakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Petani Muda Community, channelnya para petani. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang tanaman-tanaman terviral di Kabupaten Tuban. Lebih kurang ada 4 jenis tanaman yang paling diutamakan di wilayah sini, dikarenakan memang karena petani tak ada hujan, tanahnya tanah merah. Nah, ini seperti ini. Dan di segmen di deretan pertama ya, dalam 4 jenis tanaman yang ditanam para petani, yakni saat ini di lahan kacang tanah, tanaman utamanya kacang tanah yang disusul dengan jenis tanaman tumpang sari cabai rawit, dengan kondisi tentunya seperti yang teman-teman lihat ya, kondisi daripada penanganan baik perawatan, kemudian model bentuk jenis tanamannya itu sangat optimal sekali. Nah, ini sangat bersih. Nah, bisa dilihat dari hasil rumput-rumput yang didapati atau diambil ya, inilah ini. Nah, kondisi tanaman cabenya sudah mengeluarkan bintik-bintik buah, dan menggunakan sistem tumpang sari rapat seperti tanaman jagung ini. Jadi dulu awalnya setelah tanaman jagung yang musim lalu dipanen, sebelum dipanen itu ditanamin kacang tanah. Nah, yang setelah kacang tanah selesai baru disusul cabenya ini. Ini kurang lebih sekitar bibit 5 kiloan ya, sampai ke arah timur sana. Loh, ini taninya mulai Kang. Oh, kondisinya sangat bersih sekali, dan rata-rata belum mengeluarkan bunga untuk kacang tanahnya. Nah, belum mengeluarkan bunga. Namun yang menjadi bikin ngiler itu tanaman cabenya sudah sedemikian, walaupun kondisi harga saat ini belum standar ya, masih kisaran 15 ribuan lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jenis pertama tanaman kacang tanah, kemudian jenis yang kedua cabai. Ini dengan pola tanam sistem tumpang sari rapat seperti tanaman jagung. Mas Joman, jam segini itu saatnya para petani berkemas untuk pulang ya. Nah, ini bisa dijadikan rekening nantinya ini untuk tanaman cabai rawit kecil ini kelihatannya tuh. Tapi ini bukan petani biasa loh teman-teman, dikarenakan 95% hasil daripada penggarapan lahan saat ini munyah-manyeh petani. Nah, cuman dikala mempunyai beberapa petak lahan, pastinya ada lahan yang sangat optimal seperti ini.
Atau kalau tidak begitu, di semua lahan memang bersih seperti ini dikarenakan target petani dan sepak terjang petani itu beda-beda. Nah, kalau orangnya on time alias petel, ya jadinya seperti ini. Penggarapannya maksimal, optimal, dan kelihatan enak dipandang seperti itu. Oke, menginjak di deretan berikutnya, tanaman utama orang-orang di Jawa Timur di Kabupaten Tuban, tanaman jagung, yang di sini sudah mengeluarkan kateknya atau buahnya. Lah, seperti ini, alias sudah manggar juga. Ini kelihatannya di lahan ini juga optimal banget, walaupun sudah memasuki musim kedua tanam atau orang sini menyebutnya apitan ya, juga tidak meninggalkan tanaman cabai, walaupun ini hanya ditanamin sistem apa, kalau orang sini menyebutnya cunduk ya, hanya di pinggir saja. Ini kan lumayan, nantinya bisa dibuat masak seperti itu. Nah, jadi ada kacang tanah, kemudian jagung, kemudian cabai, 3 item, 3 jenis item tanaman utama yang ditanam orang-orang sekitar. Nah, saat ini menginjak di tanaman tumpang sari kacang dengan pola sistem cunduk pakai jagung. Nah, ini ada di 2024 ya, ini ragam pertanian ini, walaupun 95% banyak yang munyah-manyeh, nyatanya ragam pertanian juga mengcover sampai sedemikian, walaupun ini di luar batas logika kadang ya. Nah, mengapa saya bilang begitu? Ini tanaman jagung kan terpendam ya dengan rimbunnya tanaman-tanaman kacang tanah yang sangat optimal ini, yang otomatis saya ngambil video ini tidak berani masuk teman-teman, dikarenakan nanti bisa merubah daripada visual atau lahan tanaman kacang tanah ini. Ya bisa-bisa dimarahin juga, dikarenakan nanti ketika tanaman kacang tanah ini dilewatin saja, itu akan merubah sampai nanti merubah bentuk sampai nanti akhir finish panen. Jadi itu bisa menurunkan nilai harga kalau sudah istilahnya sudah sering dilewatin. Umpama mau melewatin ya lewat bedengan ini atau galengan-galengan yang ada tumpukan sisa-sisa batang tanaman jagung yang musim penghujan lalu ini. Nah, tapi yang uniknya ini, biasanya kan cunduk itu kalau tidak cabai ya cabai ya, biasanya cabai. Kalau tanaman jagung mungkin ya namanya saja tumpang sari ya. Nah, sistem luwung ini namanya. Nah, nantinya sekitar 1 atau sampai setengah bulan, 1,5 bulan itu kacang tanah ini dipanen, maka tanaman jagung bisa tumbuh dengan optimal seperti itu. Nah, itu ya, di 3 jenis item tanaman orang-orang yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, kalau yang ini campur ya teman-teman, ini cabai pelentoh kalau orang sini, cabai pentol ya. Nah, sudah sedemikian. Kalau ini harganya katakan hijau 15 sampai 20 ribu,
sudah ready untuk diambil. Ini sangat ready sekali. Di 3 jenis item tanaman yang sudah saya paparkan tadi, walaupun 95% petani di Kabupaten Tuban kalang kabut dan menyah-manyeh dengan suasana waktu, kemudian penerapan pengaplikasian yang ada di lahan, namun masih saja tetap menghasilkan. Nah, yang paling utama biasanya, yang paling terbesar itu kalau memang katakanlah 20-25 harganya per kilo cabai ini, yang akan menolong daripada finansial para petani yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, ini sampai sana teman-teman. Nah, sampai sana. Ini kalau bibit jagung mungkin 5 kiloan ya, ini 5 kiloan kurang lebih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang di samping ini juga ada tanaman jagung. Ini jagung kemudian ditanamin jagung lagi, bekasnya masih ada, dan ini juga sudah mulai mengeluarkan manggar dan katek-kateknya ini. Cuman juga belum dilakukan penyepraian ini. Biasanya kalau di musim apitan ini, tanam kedua bisa dispray, juga bisa tidak dilakukan penyepraian dikarenakan nanti menuju ke musim kemarau, alias nanti dibakar atau dibersihkan saat musim kemarau tiba. Nah, itulah pemaparan daripada pertanian yang ada di Kabupaten Tuban tentang 3-4 jenis tanaman yang utama ditanam orang-orang sekitar. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi yang positif di media sosial YouTube 2024. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.